Saya akan memilih argumen saya dalam 3, 2, 1, oke. Sebelum beralih kepada argumen, saya akan memberikan beberapa tanggapan kepada tim pemerintah dari mosi ini. Tim pemerintah pada mosi ini ingin mewajibkan setiap orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Jadi tim pemerintah ingin membentuk satu pola asuh yang sama untuk seluruh orang tua tanpa memedulikan kalau memang faktanya bahwa setiap orang tua memiliki cara mendidik yang berbeda-beda. Dan apakah cara mendidik orang tua yang berbeda-beda ini akan otomatis dikategorikan sebagai bad parenting sampai orang tua harus menghilangkan cara mendidik mereka dan mempelajari cara mengasuh yang sejalan dengan keinginan pemerintah? Tentu saja tidak, karena kembali lagi setiap orang tua memiliki cara mendidik yang berbeda-beda dan itu belum tentu berarti buruk. Tim pemerintah juga menyebutkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab terhadap masa depan anak sehingga bisa tumbuh berkembang dengan baik dan tidak tumbuh menjadi anak yang temperamen dan arogan. Tetapi orang tua bukan menjadi faktor satu-satunya dalam menentukan baik buruknya tumbuh berkembang anak. Dengan kata lain, lingkungan anak seperti pertemanan juga akan ikut berkontribusi dalam baik buruk sifat seorang anak. Jadi menjadi orang tua yang sempurna juga tidak cukup dan bukan faktor satu-satunya yang menyebabkan anak tumbuh dengan sifat yang buruk. Jadi dengan pemerintah memastikan orang tua memiliki pola asuh yang tepat, tetap tidak akan menjamin anak tumbuh menjadi anak yang baik. Mekanisme yang disampaikan tim pemerintah juga masih memiliki banyak celah yang perlu dipertanggungjawabkan. Seperti bagaimana pemerintah bisa sangat yakin bahwa sistem ini bisa diterapkan di seluruh daerah dan memberikan hasil yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan bagaimana juga metode dan cara perealisasian untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Siapa yang akan bertanggung jawab dalam menentukan dan mengawasi tes tersebut dan siapa yang akan membiayai tes tersebut. Semua aspek ini akan menjadi tantangan dalam proses pengimplementasian kebijakan ini. Oke. Beralih ke argumen saya, kenapa kami sebagai tim kontra memilih untuk menentang mosi kali ini? Karena dengan menerapkan sistem kelayakan memiliki anak akan menimbulkan banyaknya kontra dari masyarakat yang merasa urusan pribadinya diikut campuri oleh pemerintah. Dan sistem ini akan merembet kepada masalah-masalah lain seperti argumen pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Memaksa orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan memiliki anak sesuai dengan kehendak dan pilihan pribadinya, terlepas dari bagaimana pemerintah menginginkan untuk mempersyarati seseorang untuk memiliki anak. Yang kedua, implementasi etis dan moral. Mengatasi hak orang lain untuk memiliki anak melalui tes kelayakan merupakan tindakan yang mencampuri hak asasi individu dan dalam ranah yang sangat pribadi dan intim. Ini akan menimbulkan pertanyaan etis dan moral tentang siapa yang berhak menentukan standar kelayakan tersebut dan berdasarkan kriteria apa. Yang ketiga, potensi penyalahgunaan. Meskipun niat awalnya dari kebijakan ini baik, kebijakan ini dapat berpotensi disalahgunakan. Standar kelayakan yang ditetapkan dapat disalahgunakan untuk membatasi atau mendiskriminasi kelompok tertentu dengan menggunakan kewajiban ini sebagai metode atau membuat orang tua mendiskriminasi kelompok tertentu. Dengan menggunakan kewajiban ini sebagai metode untuk membuat orang tua belajar cara mendidik anak bukan merupakan pembenaran yang tepat, dilihat dari banyaknya kekurangan. Tidak adanya urgensi dalam mosi ini juga membuat kita sebagai tim oposisi berada pada posisi yang lebih unggul dan hal yang bisa dijadikan solusi adalah kita bisa lebih fokus untuk mempromosikan pendidikan dan kesadaran yang memungkinkan individu membuat keputusan yang lebih bijak. Sekian dari saya.